Shalom, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan dengan topik pembahasan eklesiologi di Asia hingga abad ke-20 yang beranggotakan Sri Wahyuni Choleng, Edwin Hiwoy, Freys Goha. Eklesiologi adalah studi tentang doktrin gereja dan struktur gereja. Asia memiliki sejarah panjang dalam perkembangan eklesiologi yang unik karena berbagai tradisi agama, budaya, dan sejarah di wilayah tersebut. Hingga abad ke-20, berikut adalah beberapa aspek eklesiologi di Asia. Yang pertama, kekristenan di Asia. Kedua, misi dan konteks lokal. Ketiga, penggabungan dengan tradisi Asia. Keempat, gerakan misi lokal. Kelima, gereja-gereja independen. Dan terakhir, peran sosial dan politik. Keberadaan Federasi Konferensi Para Uskup Asia atau FABC. Pembentukan FABC adalah satu tonggak sejarah bagi orang Katolik di Asia. Hal ini menandai permulaan kesadaran baru akan sekian banyak ikatan tradisional yang menyatukan aneka bangsa di dunia ini. Gereja bukanlah sebuah pulau di tengah lautan kemiskinan dan penderitaan. Oleh karena itu, posisi gereja Asia menjadi jelas dalam misinya terhadap kaum miskin, yakni berjuang bersama kaum miskin, bukan hanya berjuang untuk kaum miskin, bahwa gereja bersedia menderita dan mati seperti Tuhannya, asal saja kaum miskin di Asia dapat hidup. Persoalan hidup dan iman di Asia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh gereja. Penerapan metode yang sama dengan gereja di Eropa kiranya tidak dapat berbicara banyak. Perlu adanya metode yang khas dan sesuai dengan konteks Asia. Untuk sampai kepada metode, penting untuk mengetahui persoalan atau tantangan evangelisasi yang ada di Asia. Selanjutnya, beberapa tokoh penting bagi eklesiologi di Asia abad 20. Yang pertama, Kosuke Koyama. Riwayat hidup Kosuke Koyama lahir 10 Desember tahun 1929 dan wafat pada tanggal 25 Maret 2009. Ia melangsungkan masa mudanya di Jepang. Ia belajar teologi di Princeton Theological Seminary. Setelah menyelesaikan doktoralnya, ia mengajar di seminari teologi di Thailand dari tahun 1960 sampai 1968. Perhatian Koyama terhadap teologi kontekstual bersumber dari pengalamannya sebagai misionarisnya di berbagai tempat di Asia, seperti di tengah masyarakat petani Buddhis di Thailand dan di tengah masyarakat industrialis di Jepang dan di daerah Asia lainnya yang pernah dikunjunginya seperti Singapura, Indonesia, Filipina, dan Vietnam serta Cina dan Burma. Yang kedua, Aloysius Pieris. Pieris adalah seorang imam Jesuit Sri Lanka. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1965. Pada tahun 1972, Pieris berhasil menjadi orang Kristen pertama yang memperoleh gelar doktor dalam filsafat Buddha dari Universitas Sri Lanka. Pieris sadar bahwa Asia adalah sebuah palungan tempat lahirnya semua agama besar di dunia yang memiliki kitab suci termasuk Kristen. Yang ketiga, Felix Wilford. Wilford adalah seorang imam yang berasal dari India. Dia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1972. Teologi yang dikembangkan oleh Wilfred tidak terpisah dengan perkembangan gereja yang ada di Asia pada umumnya. Artinya bahwa teologi yang digagaskan oleh Wilfred menjadi acuan untuk membangkitkan semangat gereja Asia. Selain itu, teologi tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah pengharapan kepada seluruh umat supaya umat tetap memiliki antusiasme dalam imannya. Selanjutnya, Daniel Pilario. Riwayat hidup Daniel Pilario adalah seorang imam kongregasi misi. Pilario menekuni teologi fundamental, antropologi teologi,
inkulturasi, dialog antar agama, dan teologi pembebasan dan agama populer, serta metode teologis dan teori sosial politik. Ia berpendapat bahwa gereja di Filipina sedang berada dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Kehidupan gereja yang merosot membawa dampak yang cukup berarti bagi masyarakat kecil dan miskin. Pilario mengungkapkan masih ada gereja yang peduli dengan kehidupan masyarakat kecil. Gereja mengusahakan cara untuk mereka agar tetap bertahan hidup, namun pemerintah tidak memberikan bantuan apapun karena bagi pemerintah orang-orang yang tersingkir sudah tidak berarti. Dan yang terakhir, Chi Fang. Riwayat hidup Chi Fang adalah seorang teolog moral dari Hong Kong. Ia berpendapat bahwa untuk memahami apa artinya melakukan teologi di Hong Kong atau gereja lokal lainnya, kita harus masuk ke dalam alam semesta kehidupan, tradisi, budaya, sejarah, dan dinamika masyarakat kontemporer. Ia dan beberapa teolog Asia lainnya yakin bahwa sumber-sumber kerohanian Asia mampu membahasakan kehidupan iman gereja. Mereka memberikan kontribusi besar dalam teologi inkulturasi dan pengembangan metode teologis dalam mengembangkan teologi lokal.